Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tema kajian kita hari ini, itu kitab Riyadhus Shalihin. Masih tentang kewajiban beramar ma'ruf dan nahi munkar. Hadis yang ke-10 dalam bab ini. Kita lagi ya, bismillah. An Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanallahu an yab'asa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Kata Nabi SAW, demi Allah, hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang munkar, atau jika tidak, maka Allah akan kirimkan kepada kalian azaban, iqaban, hukuman darinya. Summa tad'unahu, kemudian kalian berdoa kepada Allah, fala yustajaba lakum, namun tidak diijabah. Jadi di antara sebab doa kita tidak diijabah itu adalah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Baik itu pribadi maupun masyarakat dalam tataran sosial, jika tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka hukumannya dua. Allah akan hukum sama-sama bareng-bareng, dan yang kedua, Allah tidak akan mengijabah doa-doa kita. Itu akibat dari masyarakat muslim, individu maupun jamaah, tidak melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Maka amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib. Hukumnya wajib, dan hukumannya juga berat kalau kita meninggalkannya. Yang pertama adalah diratakan dengan azab, semuanya dapat kena, dan kita berdoa namun doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berikutnya amar ma'ruf nahi munkar yang paling berat ini, yang paling berat. Tidak semua orang bisa dan berani. Termasuk pemateri enggak berani juga. Hadis yang ke-11. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jihad yang paling afdal adalah menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa zalim. Kalimatu haqqin inda sultanin zalim. Ini tidak semua orang punya keberanian menyampaikannya. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Karena resikonya bisa mati. Resikonya bisa dipenjara. Resikonya bisa dipersulit hidupnya, atau mungkin dihancurkan reputasinya dan lain sebagainya. Mungkin juga keluarganya, kalau rejimnya pengecut bisa jadi keluarganya juga dihambat. Kalau zaman dulu ketika ada orang yang mengatakan kalimatu haqqin inda sultanin jair atau zalim, itu yang dikenai orangnya aja, karena rejimnya tidak pengecut. Orangnya aja yang disasar, keluarganya enggak. Nah, zaman sekarang enggak, keluarganya juga dicari dan dipersulit. Zaman-zaman modern sekarang ya, dicari kelemahan orang tersebut, dan kebanyakan kelemahan orang-orang itu di keluarga.
Zaman dulu nggak ada kayak begitu. Masih jantan rejimnya. Kalau memang dia berhadapan dengan orang itu, ya orang itu aja. Dan hampir seluruh ulama salafun saleh itu hampir semua ya berhadapan dengan penguasa zalim. Hasan al-Basri radhiyallahu anhu itu disebut sebagai sayyidul ulama. Kalau kita mencari beliau, julukannya itu sayyidul ulama. Jadi tuannya para ulama. Hidup di generasi kedua tabi'in, dan beliau itu adalah gurunya para guru dalam bidang agama. Kalau kita menyebut bidang tasawuf, beliaulah guru dari para mutasawwifin. Saya tidak menyebut sufiin, tapi mutasawwifin, karena itu yang lebih pas. Kalau disebut dalam bidang fikih, beliau adalah gurunya para fuqaha. Kalau dalam bidang tafsir, beliaulah gurunya para mufassirun. Jadi ada mufassir, ada ahli tafsir, beda itu. Ya. Kalau mufassir itu adalah orang yang punya otoritas menafsirkan Quran dengan ilmunya tentang ayat-ayat Allah semuanya, nasih mansuhnya, bahasa Arabnya, madaniyah, makiyahnya, awalul manazal, akhirul manazal, kemudian am, khosnya, dan seterusnya. Nah itu mufassir. Dalam sejarah Islam mufassir itu kita mengenal ada Ibnu Katsir, ada Imam Tabari, ada Jalalain dan seterusnya. Itu mufassir, orang yang punya otoritas menafsir Quran dengan 16 syarat-syarat menjadi mufassirnya. Nah, selain mufassir ada ahli tafsir. Nah, ahli tafsir mah orang yang belajar tafsir Quran dari mereka nih, dari para mufassir. Jadi ahli tafsir itu bisa mungkin profesor bidang tafsir atau mungkin sarjana yang lulus dari jurusan tafsir. Nah, itu ahli tafsir. Kalau dia ahli ya. Misalkan dia kuliahnya sampai S3 itu tafsir atau punya tafsir kekinian sekarang. Nah, itu namanya ahli tafsir. Tapi kalau mufassir beda. Mufassir itu orang yang punya otoritas menafsir Quran secara langsung dengan keilmuannya yang mumpuni gitu. Seperti Ibnu Katsir tadi, Tabari dan lain-lain. Nah, beliau ini adalah gurunya para mufassir. Bidang suluk, bidang akhlak, beliau juga gurunya. Suatu hari beliau menegur pemerintah di atas mimbarnya tentang sebuah kebijakan. Itu rejim yang berkuasa saat itu yang kalau bahasa kitanya mungkin Mendagri atau Komkamtibnya lah, namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, memutuskan bahwa beliau harus dihukum mati, dipenggal karena sudah mengkritik pemerintah. Jadi dalam sejarah kekhilafahan juga banyak khalifah yang zalim. Bukan zaman-zaman modern sekarang. Dalam sejarah kekhalifahan banyak penguasa zalim. Lagian di dalam Islam sebenarnya tidak ada bentuk yang baku tentang sistem pemerintahan. Berdasarkan dalil Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW, tidak ada perintah atau yang baku tentang sebuah sistem pemerintahan. Jadi Islam mengizinkan republik, Islam membolehkan kekhilafahan, Islam membolehkan kerajaan, kesultanan, ataupun federal atau serikat, dipersilakan. Yang penting menjalankan 4 asas utama. Yang pertama al-hukmu biyadillah, yang kedua al-musyawarah syura, yang ketiga iqamatul adli, menegakkan keadilan, dan yang keempat adalah adanya hak warga negara. Kalau itu ditegakkan, maka dia sudah
Islam walaupun namanya bukan Islam. Dia sudah Islami walaupun sistemnya bukan dengan menggunakan istilah Islam. Itu yang saya baca dalam kitab Silsilah At-Tauhid. Jadi silahkan sistem bentuknya apa aja, tapi menegakkan 4 itu. Al-hukmu wa tasyri'u bi amrillah, kemudian iqamatul adli, kemudian musyawarah dan hak warga negara. Nah, beliau akhirnya dijatuhi hukuman untuk hukuman mati. Ini juga kezoliman yang sangat nyata. Tidak masa ada orang protes dihukum mati. Ijtihad macam apa? Tapi orang zalim berkehendak semaunya. Akhirnya beliau itu dipanggil ke, kalau kita mungkin ke markas pusat ya, Mabes lah, si Hajjaj bin Yusuf ini, Mendagrinya atau pengendali keamanannya. Dipanggil ulama ini, Hasan Al-Basri dipanggil. Kalau di kajian pesantren nyebutnya teh ajengan Hasan Basri. Padahal itu adalah tabi'in. Jadi ulamanya ulama ini beliau ini. Dipanggil lah ajengan Hasan. Kenapa Anda menyatakan hal yang mengkritik pemerintah? Dan kami sudah memutuskan Anda dihukum mati. Itu kata si Hajjaj kepada ajengan Hasan ini. Ketika mau dipenggal, orang dulu nggak kenal namanya kompromi, legal reasoning, nggak ada mereka itu. Namanya juga penguasa tiran, ya. Nggak ada yang namanya ini logika hukum gimana, ini legal standingnya apa, nggak ada, nggak pakai. Jadi nggak pakai legal standing, nggak pakai legal reasoning, nggak pakai peradilan, sikat. Dan si Hajjaj ini sudah membunuh banyak ulama, bahkan sahabat Nabi ada yang dia eksekusi. Namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Itu teh keponakannya Siti Aisyah. Dipenggal. Bahkan jenazahnya digantung di Ka'bah. Sebagai contoh, nih orang yang lawan pemerintah kayak begini. Coba silahkan di googling, silahkan dibaca sejarahnya itu. Hajjaj, pelakunya itu Hajjaj bin Yusuf. Jangankan ulama, jangankan mufasir, ada mufasir agung namanya Sa'id bin Jubair, kan dieksekusi juga sama dia. Sahabat Nabi pun dia penggal. Muslim padahal itu pelakunya muslim, maksudnya pemimpinnya itu muslim. Tetapi tanpa beban dia penggal sahabat Nabi. Ditakuti oleh masyarakat, ditakuti oleh rakyat. Hajjaj ini simbol otoritarianisme, simbol kezaliman, simbol tirani. Jadi jangankan mau mengeksekusi Hasan ini, Sayyidul Ulama, Sayyidul Tabi'in, sahabat Nabi aja dipenggal. Hanya karena dia tidak mengakui kekhilafahan Damaskus. Kata Abdullah bin Zubair yang dieksekusi ini bahwa kami meneruskan kekhilafannya Hasan bin Ali. Ini yang sah. Kekhilafan ini yang benar. Nah, itu di Damaskus kan ada kekhilafahan. Mungkin Hajjaj bin Yusuf dalihnya itu hadis Nabi, kalau kau dapati ada 2 orang mengklaim khalifah, bunuh salah satunya. Kalau ada orang mengumumkan kekhilafahan, 2 orang, satunya mesti dibunuh. Supaya kekuasaan itu di tangan 1 orang. Tidak boleh ada double, tidak boleh ada 2 loyalitas kan begitu. Tetapi kan kalau kita hidup di
era zaman hukum sekarang, negara hukum kan tidak bisa orang main penggal saja. Apalagi dia sahabat Nabi yang punya banyak kemuliaan. Apalagi dia putranya Abdullah bin Zubair yang dijamin masuk surga. Ayahnya itu. Apalagi dia adalah cucunya Abu Bakar Siddiq. Cucunya Abu Bakar Siddiq. Dan keponakannya Siti Aisyah. Karena dia Abdullah bin Zubair itu adalah anak dari Zubair, yang mana Zubair ini suami dari Asma. Asma itu kakaknya Aisyah. Asma binti Abi Bakar, Aisyah binti Abi Bakar. Wah, mau dieksekusi. Hasan al-Basri meminta, ajangan Hasan ini meminta kepada Hajjaj, wahai Hajjaj, kau boleh memenggalku, tapi izinkan aku sholat 2 rakaat perpisahan. Izinkan aku sholat terakhir. Nah, Hasan al-Basri, ajangan Hasan sholat. Di dalam sujudnya dengan penuh kekhusyuan beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah murkanya si Hajjaj ini seperti api Ibrahim yang tidak membakarnya tapi malah mendinginkannya. Allahumma ij'al ghadbatal Hajjaj kanari Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah murkanya si Hajjaj yang menyala-nyala itu dingin seperti api Ibrahim. Qadarullah, setelah Hasan al-Basri selesai 2 rakaat dan di sujudnya berdoa seperti itu, tiba-tiba si Hajjaj yang zalim ini berubah pikiran dan mengatakan, ya sayyidal ulama, wahai tuannya para ulama, Anda bebas. Tiba-tiba Anda bebas. Nah, ini juga contoh bagi kita kalau menghadapi orang marah, sholat 2 rakaat baca doa ini, nanti marahnya reda. Istri misalkan marah, istri marah itu sudah ngebalangkan remote segala macam, pokoknya marah besar. Nah, doa ini Mas, istri marah besar, doa ini. Oh Pak Haji, ahlan wa sahlan. Umrah makbulah insyaallah. Umrah mubarakah. Amin. Tiba-tiba marahnya itu berubah menjadi hormat. Nah, ini rahasia sholat nih. Sholat itu mustajab. Jadi ketika sujud berdoa, yang tadinya marah besar menjadi menghormati. Luluh hatinya, lunak hatinya dengan sholat itu. Maka kalau ada yang marah di rumah, langsung sholat 2 rakaat. Itu langsung marahnya berubah, tiba-tiba peryogi naon, gitu bisa jadi gitu. Manawi aya nu tiasa dibantos gitu. Nah gitu pangmasakeun oseng kangkung gitu. Jadi masak oseng kangkung. Tadinya marah tiba-tiba masakin. Itu keajaiban dari doa di dalam sholat. Nah, seluruh ulama hampir mengalami seperti itu penyikapan dari penguasa. Hanya sekedar menyatakan yang benar di hadapan masyarakat, hanya sekedar menyatakan mana yang seharusnya dilakukan secara syariat, itu dianggapnya adalah melawan pemerintah. Sekali lagi, masa-masa kekhilafahan yang rentang hampir 1000 tahun itu banyak dipenuhi, meski tidak semuanya, penguasa-penguasa zalim, tiran, otoriter, dan bahkan membunuhi rakyatnya. Bahkan terbunuhnya cucu Nabi kan? Bahkan terbunuhnya cucu Nabi juga oleh kaki tangan khalifah. Al-Husain sekeluarga, Sabondoyo sekeluarga itu dibunuhnya oleh siapa? Oleh penguasa. Termasuk ini para ulama, Sa'id bin Jubair, kemudian hampir-hampir Hasan al-Basri, dan yang lain-lain. Sampai si Mendagri Hajjaj bin Yusuf ini pidato di atas podium di Irak itu. Orang-orang mendengarkannya. Dia mengatakan begini, "Inni ra'aitu ru'usan qad ainaat." Sungguh aku telah melihat kepala-kepala yang sudah matang ini, tinggal ditek-tekan. Jadi dianggap nanti pare arasak ya pare ya, wayahna di apa namanya di apa kalau dipanen teh ya di itulah dipanen. Jadi aku melihat banyak kepala yang sudah pas untuk dipanen. Pidato di mimbar itu. Coba gimana enggak zalimnya orang itu. Lebih zalim dari yang ada, lebih zalim dari yang zalim zaman sekarang. Zaman-zaman sekarang sezalim-zalimnya zaman sekarang enggak ada yang sezalim dia. Hanya saja dia pemerintahannya Islami waktu itu. Tapi kezalimannya
itu sama sekali tidak menjustifikasi tentang pemerintahan Islami saat itu. Pemerintahan Islam betul, menjalankan hukum Allah betul, tetapi kezaliman itu yang membuat semuanya ini berantakan. Jadi hukum itu ideal, sudah hukum ideal Islam, tetapi pelaksanaan dan penegakannya ini yang bermasalah. Sampai ada diskusi, sebenarnya yang penting itu penegak hukumnya atau hukumnya? Ya dua-duanya. Karena hukumnya baik, penegak hukumnya tidak baik, juga kezaliman yang terjadi. Hak-hak manusia terancam. Kalau penegak hukumnya baik, hukumnya tidak baik, juga tetap kezaliman nanti ponisnya. Jadi duanya harus benar. Penegak hukumnya amanah, takut kepada Allah, dan hukumnya juga adil, ya, sesuai dengan kebenaran. Nah, Imam Ahmad juga sama, dicambukin oleh penguasa sampai melorot itu celananya, auratnya hampir nampak, diangkat lagi secara ajaib. Jadi Allah menolong dia, tidak terbuka auratnya, disiksa. Dicambukin, berdarah, luka. Jadi hampir seluruh ulama itu mengalami kezaliman dari penguasanya. Jangan bicara saat ini, Mas. Bisi aya naon. Jangan bicara saat ini. Bicara saat ini nanti kita bermasalah. Ini saya menceritakan masa lalu. Jadi tabiat kekuasaan itu cenderung otoriter. Tabiat kekuasaan itu cenderung tiran, ya. Kalau dia tidak dibingkai dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bicarakan adalah pemerintahan masa lalu dengan sistem kekhilafahan. Apalagi kalau pemerintahan itu bukan dengan sistem kekhilafahan. Cenderung untuk tirannya itu lebih besar. Hadis yang ke-12 hampir sama juga. Ini menguatkan hadis yang pertama. Saya bacakan. An Abi Abdullah Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi, saya tidak pakai kacamata, radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil gharaz. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ayyul jihadi afdal? Wahai Rasulullah, jihad apa yang paling afdal? Qala, beliau menjawab pertanyaan itu, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Mengucapkan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang tiran, yang zalim. Rawahun Nasa'i bi isnadin sahih. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk juga kepada para penguasa. Dan kita tidak boleh bersuara keras di hadapan penguasa kecuali kalau ada kezaliman. Apa dalilnya? Ayat Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbullahul jahra bisu illa man zulim. Tidak boleh ada suara keras kepada penguasa. Tidak boleh ada suara lantang bahkan kepada siapapun. La yuhibbullahul jahra bisu. Allah tidak menyukai al-jahr. Allah tidak menyukai suara keras, suara kencang, suara nyaring, suara lantang. Allah tidak menyukai. Allah tidak menyukai suara bising, suara berisik, suara lantang, suara nyaring, suara keras. Illa man zulim. Kecuali ada kezaliman. Kecuali orangnya itu dizalimi. Kecuali ada yang terzalimi. Maka suara lantang, suara berisik, suara keras, suara nyaring harus disampaikan. Satu-satunya kita boleh bersuara keras itu kalau ada kezaliman. Illa man zulim. Kalau cuma tidak kebagian hak, ya sabarlah. Sabar menghadapi tirani itu besar pahalanya. Sabar menghadapi kebijakan yang tidak pro kita, sabar itu besar pahalanya. Tetapi manakala ada kezaliman, itu suara lantang harus dihadapkan, harus disampaikan. Seperti mungkin boleh kita nilai penguasa zalim itu mungkin Orde Baru misalkan.
Itu kan banyak ulama yang ditangkapin, ulama yang dihukum di penjara, bahkan ada mungkin yang wafat, meninggal dan lain sebagainya. Mungkin ya itu penilaian subjektif, mungkin Orde Baru atau zaman Hindia Belanda itu yang paling parah itu. Ketika Indonesia ratusan tahun dikuasai, dipimpin, di pemerintahnya adalah pemerintah Hindia Belanda, nah itu berlaku ini apa namanya zalim, ya. Yang paling mengerikan itu Imam Syafi'i, ya, di penjara oleh khalifah yang namanya Harun al-Rashid. Nah itu betul. Sangat dikenal adil, masya Allah. Betul. Hampir tidak bisa dipercaya itu tadi. Bahkan ke era-era hampir abad-abad pertengahan itu Ibnu Taimiyah beberapa kali dimasukkan ke penjara. Sampai saking bosnya ke penjara, dia bilang begini, "Madza fa'ala a'da'i?" Apa yang bisa dilakukan oleh musuhku? Aku di penjara itu adalah tempat aku berkhalwah, infirad, uzlah, menyepi untuk ibadah. Kalau aku diusir itu adalah pelasir bagiku, piknik. Kalau aku dibunuh itu adalah kesyahidan bagiku. Saking seringnya dihukum di penjara, Ibnu Taimiyah itu kan termasuk ulama yang rujukan, ya. Tidak ada khazanah Islam sekarang kecuali merujuk kepada beliau, baik lawan atau kawan, pasti merujuk kepada beliau. Punya 300 kitab, satu kitabnya ada yang 36 jilid, satu jilidnya setebal ini, namanya Majmu' Fatawa. 36 jilid, satu jilidnya setebal ini. Seumur hidup kita akan nggak selesai bacanya. Seumur hidup kita pelajari nggak akan selesai ini. Apalagi nulisnya. Dan beliau punya 310 karangan tepatnya. Sebagian masih ada yang belum tercetak atau belum dicetak, tersimpan di museum di sana di Turki itu. Yang baru tercetak mungkin baru puluhan. Siyasah Syar'iyah, Al-Hizbah, Al-Iman, kemudian Majmu' Fatawa dan lain sebagainya. Itu di penjara hampir mungkin tiap berapa bulan di penjara oleh penguasa muslim. Siapa penguasa muslimnya? Penguasa muslim dari yang dulunya itu Tatar masuk Islam, lalu berkuasa di daerah Syam. Tatar Genghis Khan itu kan membantai umat Islam, tapi anak-anaknya masuk Islam kan. Generasi setelahnya itu menjadi penguasa-penguasa muslim. Hulagu Khan, Kubilai Khan itu ya, dan lain-lain itu muslim. Tetapi itu corak kezalimannya masih ngikuti leluhurnya gitu. Ulama-ulama ditangkapin di penjara dan sebagainya. Ibnu Taimiyah saya mengatakan itu, kalau aku di penjara nggak ada masalah. Bagiku di penjara adalah uzlah, menyendiri dalam ibadah. Bagiku diusir adalah sebuah pleasure, piknik, healing, diusir healing. Kalau aku dibunuh itu syahid. Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i tadi, dan lain sebagainya. Jadi makanya hadis ini sangat relevan bahwa seabdol-abdolnya jihad adalah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Artinya Rasul sudah bukan memprediksi, Rasul sudah nubuat, dari kata naba'ayan ba'u, nubuat. Rasul sudah menubuat bahwasanya ke depan umatnya akan berhadapan dengan penguasa seperti itu. Rasul sudah menubuatkan kepada kita, umatku akan berhadapan dengan penguasa-penguasa seperti itu. Dan paling banyak terjadinya itu di masa kekhilafahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Paling banyak, mungkin plus pemerintahan Tatar Mongol itu. Yang muslim, Tatar Mongol muslim, bukan Tatar Mongol yang pertama. Nah, itu tiga hadis ya, yang kurang lebih maknanya itu sama, yakni menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada siapapun. Kalau menasehati, betul, memang harus sembunyi-sembunyi, datang kepada orang yang punya urusan, sampaikan nasihatnya. Kalau menasehati, kata Imam Syafi'i, kalau orang menasehati di muka umum itu sama dengan menjatuhkannya, bukan menasehati.
Menasihati itu tuh datang, sampaikan nasihat, betul. Tapi kalau menghadapi kezaliman, apa? Jahro, lantangkan kezaliman itu supaya hak orang itu tidak disia-siakan. Jadi beda menasihati dengan menolak kezaliman. Kalau menasihati harus diam-diam, pelan-pelan dan langsung ke orangnya. Tapi kalau menolak kezaliman itu adalah dengan suara lantang. Karena kalau orang zalim dinasihati itu tidak akan menerima. Maka dengan la yuhibbullahul jahra bisu illa man zulima. Allah tidak meridhoi suara berisik, lantang, nyaring kecuali itu adalah suara penolakan terhadap kezaliman. Secara umum ya kalau kita lihat dari dinasti Persia sampai Mesir itu rata-rata kalau penguasa itu dia nggak mau dikritik ya. Ya. Dan ketika dikritik itu enggak dihukum seperti gitu. Otoriter. Dibunuh kan itu. Betul. Jadi yang muncul di sejarah itu penguasa-penguasa yang tidak mau dikritik, penguasa-penguasa yang tidak boleh ada orang beda pendapat dan menggunakan kadang doktrin-doktrin agama untuk menyikat kelompok-kelompok yang atau orang-orang yang bersikap kritis. Padahal para ulama itu sama sekali tidak tidak memiliki motivasi kekuasaan atau apa. Mereka hanya guru-guru ilmu, mereka hanya pelita-pelita masyarakat yang punya ribuan murid, hanya menegur, hanya menyampaikan apa yang dia pandang ini sebuah kezaliman dan sebagainya. Imam Nawawi sampai diusir kan dari kampung Nawawi. Kenapa? Karena dia menolak pajak. Saat itu pemerintah butuh dana, tetapi dibebankan ke masyarakat dan Imam Nawawi melihat bahwa itu tidak tepat gitu. Kalau memang negara darurat membutuhkan logistik untuk berjihad melawan musuh misalkan, Imam Nawawi dukung. Tapi ini pada saat itu ada kejadian pemerintah narik pungutan yang menurut beliau ini tidak pas untuk umum. Diusir beliau, ditangkap, diusir karena menolak kebijakan pungutan. Ya namanya apalah, mungkin istilah orang kita mungkin pungutan itu retribusi lah, pajak. Yang penting beliau itu menolak pemerintah mengadakan pungutan kepada rakyat yang dia lihat itu tidak sesuai atau bukan saatnya pemerintah menarik iuran. Jadi kebijakan keliru lah pungutan itu. Ditangkap, diusir. Untung tidak dibunuh juga Imam Nawawi. Dan masih banyak lagi cerita-cerita ulama itu dikerjain sama penguasanya. Maka muncullah ulama-ulama tabi'in yang antitesa itu, keluarlah misalkan Abdullah bin Mubarak yang sangat kaya sekali. Ketika ditanya, "Tuan, kenapa Anda ulama tapi hidupnya kaya?" "Kalau saya miskin, saya dikerjain pemerintah." Itu jawabannya. "Kalau saya kaya, saya disegani oleh mereka." Imam Lais bin Sa'ad itu mazhab Laisi tapi nggak berkembang pesat mazhabnya, namun itu ulama besar. Penghasilannya itu 120 miliar per tahun. Itu ketika ditanya sama jawabannya. Kalau aku kaya, pemerintah nggak ngutak-ngatik aku. Jadi rupanya kalau kaya banget, walaupun dia lantang, sepertinya sih nggak diganggu juga, karena dia punya power gitu loh. Punya power. Abu Hanifah juga sama, punya power dia. Yang saya ceritakan, kalau dia ngisi pengajian Abu Hanifah itu bajunya itu 70 juta. Jadi ada murid yang menspil pakaian katanya. Kan ada orang yang kalau pakai baju ini tuh di foto tuh ditulis ini harga ini berapa, harga ini berapa. Ada kayak gitu kan. Zaman dulu juga itu ada. Ketika Abu Hanifah mengajar itu ada yang meriwayatkan baju yang dikenakan Abu Hanifah itu 70 juta, sekian ribu dinar gitu. Nah, kalau ulama sudah model begitu, nah penguasa juga segan. Waduh, ini ulama ini bos ini nggak bisa sembarangan gitu. Jadi semacam itu. Atau mungkin penegak hukum yang mau ngerjain tuh mikir juga kalau menghadapi orang seperti itu. Nah itu cukup mungkin 3 hadis Pak berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kesimpulannya amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib
Dan jihad yang paling afdal adalah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Yang ketiga, kesimpulannya, Allah tidak meridhoi perkataan keras, lantang, nyaring, kecuali perkataan itu merupakan pernyataan penolakan terhadap kezaliman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.